Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kali ini yang kita angkat adalah jasmania taklim makrifat itu sama dengan NU, Nahdlatul Ulama. Jasmania loh ya, jasmania. Mazhabnya mazhab Syafi'i, kemudian ya seperti itulah. Jadi kita ini biasa-biasa saja, bukan kemudian nggak bersyariat juga enggak. Itu tuduhan yang ngawur. Karena makrifat itu adalah buah dari dua gaya syariat dan hakikat. Kalau nggak ada syariat, nggak mungkin jadi makrifat. Kalau nggak ada hakikat, nggak mungkin jadi makrifat. Ini dua-duanya mesti ketemu dengan memakai teknik kuantum dan akan memunculkan resultante dari dua gaya, yaitu ma'rifatullah. Nah, kita bahas kenapa kok ada hubungannya dengan NU, biar kita tahu. Dulu Kiai Hasyim Asy'ari termasuk juga Kiai Khalil itu ngambil torekohnya itu saat beliau haji di Jabal Qubais di zaman Syekh Sulaiman Zuhdi. Nah, demikian. Nah, banyak pula ulama Nusantara yang mengambil tarekat karena pada saat itu kedudukan Sayyidi Syekhnya, guru-guru ilmu ini ada di Jabal Qubais. Di sana ada dua orang Sayyidi Syekh, yaitu namanya Syekh Sulaiman Zuhdi dan estafet berikutnya ada Syekh Ali Ridho, Sayyidi Syekh Ali Ridho. Makanya banyak ulama Nusantara yang ngambil torekohnya ke sana. Yang tersebar ujung ke ujung Nusantara rata-rata yang besar adalah torekoh itu. Apa nama torekoh itu? Oh, nggak perlu, nanti kita nggak enak. Kalau kami sebut nama seolah-olah kami mengesampingkan saudara dari tarekat yang lain. Nah, karena anggapan orang taklim makrifat ini meletek teko watu, gitu. Wong awur-awuran, gak pakai adab. Itu hanya gimmick saja, itu hanya aksentuasi, itu hanya trik marketing. Nah, nama kita kan jualan, cari wong kan kita jualan agama, biar laris dadolanku ya. Saya jualan agama, jualan agama. Loh. Lek sampean tak goblok-goblokno kan ngerti akhirnya. Oh, iku to kiai sing goblok-goblokno wong. Iya, iku wong iku. Iki wonge ya. Hello guys goblok, hello sobat goblok, cocot-cocotan barang. Iki wonge iki. Nah, kendaraan iki kelambine iku taklim makrifat. Tapi jerone oh dudu. Jerone adalah pelaku torekoh. Apa nama torekohnya? Oh, rahasia. Siapa gurunya? Oh, rahasia, nggak etis. Karena kami menerangkan mutlak, maka guru kami pasti mutlak. Sedangkan seluruh yang relatif dibandingkan mutlak sama dengan nol. Nek relatif dibandingkan relatif masih ada nilainya, Z. Tapi relatif dibanding mutlak semuanya nol. Tapi kan gak enak. Guru tarekoh ya akeh, ya ta? Padha ngrasa hebat-hebat kabeh. Sak karepmu, iku keyakinanmu. Tapi lagi-lagi yang bisa menerangkan mutlak hanya yang telah saya pada mutlak. Karena itu mutlak itu konstanta, itu enggak sama dengan angka. Dia enggak sama dengan angka. Seluruh dibandingkan mutlak adalah nol. Dosa, setan, dajjal, iblis, kiamat dibandingkan mutlak tetap nol. Nah, hubungannya dengan NU. Nah, sayang sekali ya, ulama-ulama NU kok banyak yang nggak tahu tentang metodologi ini. Padahal di tempat saya itu banyak itu. Di Italia itu banyak itu, masjid-masjidnya musola. Geser sedikit ke Perancis itu, Perancis sedikit itu banyak itu. Ada nyetel
syair tanpa waton. Ngawiti ingsun marang siiran. Nah, krana muji marang pangeran. Nah, kono di situ ada kalimat jangan cuma ngaji syariat bloko. Ini. Wong NU boloku kabeh, aku ora duwe musuh ya. Ulama NU boloku kabeh, ora ono sing musuh. Jangan cuma ngaji syariat saja. Nah, ini syair ya. Tingkatkanlah ketarekat, hakikat dan makrifatmu loh. Nah, supaya kamu mulia, ayem, tentrem, menang. Di dalam syair juga disampaikan zikir lan suluk jangan tilali loh. Suluk itu amalan torekoh. Torekoh apa? Rahasia ya, pasti akeh sing ngerti. Iki rahasia umum ya toh. Nah. Tapi taklim marifat ngene modele tapi mbae ya, mbae torekot ya. Ngene modele. Kenapa? Torekot-torekot iku mudah karo taklim marifat iso diterangno kabeh ya. Mursyid iku apa? Muraqabah iku apa? Rabita iku diterangkan ilmiah kabeh, berarti mbae. Gurumu ae belum tentu iso nerangno. Ya, Kak. Teknik-teknik ini iso diterangno gurumu, Kak. Lah taklim marifat iso nerangno. Nah. Luwih senior ndi ya ambek guru-gurumu ya. Cuman taklim marifat itu ora penting ya. Orang biasa-biasa saja, ora tokoh, ora nggih surban, ora nggih jenggot ya. Zikir lan suluk zikir lan suluk lho. Suluk lho. Suluk itu nek cara Jawa mbiyen laku tapa brata. Dulurku Buddha mbiyen Siddhartha Gautama tapa brata di bawah pohon bodhi. Dulurku Yahudi mbiyen Nabi Musa tapa brata nang Bukit Tursina. Nabi Yusuf di penjara, Nabi Nuh di perahu, Nabi Yunus di perut ikan, Nabi Muhammad di Gua Hira. Iku tapa brata. Dulu syariatnya 40 hari. Sekarang ada yang masih 40 hari, ada yang 10 hari. Tapi 10 hari diikat adab khusus sehingga nilainya akan sama dengan 40 hari. Apa itu? Rahasia, ora dibuka. Kemudian ada lagi di dalam syair itu. Kudu rangkulan rino lan wengi. Pegangan kuat-kuat siang dan malam. Duduk gandengan karo pacarmu, ya. Iki rada sopan karena sak ketemu bolo NU ya. Tadi gak boleh ngomong blog-blog. Nah, rodok sopan sithik ya. Ndak aku diprotes. Sak boloan kok jeruk makan jeruk ya gak oleh ya. Nah, kudu rangkulan iku gak kemudian mbayangno kowe karo pacarmu bojomu ora. Itu berkekalan dengan guru mursyid, guru sejati, Atman, Buddha, Roh Kudus, Rasulullah. Lah, kowe kudu ketemu iku dhisik. Rino lan wengi berkekalan. Iku teknike jenenge rabitoh. Rabitoh itu awal ya. Awalnya jenenge rabitoh. Di atasnya nanti muraqabah, di atasnya nanti takwa. Loh. Awalnya menghadirkan wujud. Wujudnya Allah Ta'ala yaitu guru. Kemudian muraqabah, gelombang. Kemudian ini berkekalan dengan Allah Ta'ala. Tapi wong syariat ngerti ana takwa, menjauhi larangannya dan mengerjakan perintahnya. Ya apa enggak? Dudu iku. Gelombangmu telah berkekalan dengan Allah Ta'ala. Nah, nek gak ngerti Allah, iso enggak? Gak iso. Iki bagi sing wis kenal. Nek wis kenal baru iso tekniknya dan sebagainya baru iso. Iki seawal rabitoh. Nah, kenapa? Ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Dulurku Nasrani pada saat Paskah, jamuan makan terakhir,
Nah, Nabi Isa ngendikan, ini adalah jamuan makan terakhir. Umpamakan roti inilah dagingku, anggur ini adalah darahku. Makan kita sama-sama. Satukan titik-titik dengan titik-titik. Artinya apa? Menyamakan frekuensi dan gelombang. Ya enggak? Semua rasul ternyata mengajarkan agama yang rohani adalah menghadap guru rohaninya, tapi gak nyembah guru ya. Ben aku gak cekel polisi loh ya. Aku mau menghadap bukan menyembah. Sing disembah Allah Ta'ala, tapi menghadapi noni menungso. Gak percaya ini wajah tu wajah. Gak percaya kue disuruh menghadap Ka'bah. Ya enggak? Apakah menyembah Ka'bah? Ora. Blok-blok. Kalau ngomong blok-blok. Nah. Kemudian di dalam Islam ono enggak itu kalimat ini wajah tu wajah, ku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, karena Allah didelok nak menung alai manusia rupa menungso, ya kak? Allah mengambil alamnya manusia lewat nur. Nurnya ada yang membawa, maka yang terlihat di sini adalah manusia. Maka cocok gak dengan ku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi? Menghadapnya, tapi karena di situ ada Allah Ta'ala, sebetulnya disembah adalah Allah Ta'ala, karena ada di baliknya manusia itu. Sama enggak kalimatnya Nabi Isa dengan kalimat Nabi Muhammad? Sama substansinya, tapi ojo eker-ekeran. Ini di masalah debat mana, diskusi mana. Sing debat pada gak ruwe, pada titik-titik blok E. Aku gak ngomong iku, karena aku ngomong blok, gitu. Nah lagi-lagi kalimatnya Sri Krishna, berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti kau kepadaku akan sama halnya berbakti kepada yang maha kuasa. Ditakok yang Mbak Arjuna, loh apakah engkau yang maha kuasa? Akhir dijawab, ya akulah yang maha kuasa, akulah segalanya, akulah langit dan bumi, akulah segala sesuatu. Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah alasan tujuan, akulah keabadian, aku juga bukan apa-apa. Kitab Bhagavad Gita, Mahabharata. Demikian juga seluruh agama ternyata mengajarkan ngiblat jasmanimu nggone simbol. Islam ngadep watu, ya enggak? Watu Ka'bah. Ya aja gaya kowe. Jasmani padha wae. Nek wong Kristen ngadep kayu salib. Wong Buddha ngadep patung. Wong Hindu ngadep patung. Wong Yahudi ngadep tembok ratapan. Ana wong kejawen biyen ngadep punden. Iku cuman kias simbol. Duduknya manuk kono duduk. Nok wali iku. Nah, iku jasmanimu ana kiblat. Kiblat ya dudu nyembah lho ya, ngadep iku. Lah rohani ternyata seluruh agama itu rasul-rasulnya mengajarkan menghadap guru rohaninya, yaitu sang pembawa nur. Zaman Nabi Ibrahim yang ngadepin none Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Musa pun ngadepin none Nabi Musa. Zaman Nabi Isa pun ngadep none Nabi Isa. Tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku. Tidak akan kau sampai kepada Allah tanpa lewat Rasulullah, betul gak? Podo. Aku dalam hal ini, makanya ono istilah aku, ono kami. Loh, kenapa gak tahu takok kowe? Loh kok Allah kok jamak? Ya enggak loh. Kok bahasa Quran kok ono kami? Loh. Mestinya Allah ya Allah wae, kok ono Allah, kok ono aku, ono kami. Ada yang dia menyebutkan saat dia sebagai Maha Tunggal, ada dia yang beserta dengan Nur sebagai satu paket. Karena Allah dan Nurnya tidak berkekal, tidak pernah lepas dari berkekalan. Allah dan Rasulullah pun tidak akan berkekalan, tidak akan pernah cerai-berai. Maka syahadat itu harus komplit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Gak oleh asyhadu alla ilaha illallah tok. Lho gak oleh ngono.
Lah orang yang mengira Rasulullah wis gak ono, berarti kamu gak mungkin bisa bersaksi, ya toh? Keyakinanmu kowe dibuntu mbek keyakinanmu yang salah. Rasulullah wis gak ono. Lho nek ngono ya gantian syahadatmu iku. Wani we. Wani, orang pinter-pinter, nah, tak jawab orang pinter-pinter. Orang ngomong blok, tapi pinter. Karena ini karo dulurku NU, ya toh? Apakah berani saudara mengganti syahadat menjadi asyhadu alla ilaha illallah tok? Nah, gak wani. Karena dia itu berkekalan dengan sinarnya atau nurnya dengan Rasulullah. Makanya Nabi Adam waktu tobat pun memakai wasilah akan Nur Muhammad atau Rasulullah. Ditakon, "Lho kenapa kok nyebut iku? Sementara durung ono menungsone." Karena dilihat di tiang ars itu nama Allah dan nama Rasulullah bersanding. Maka syahadat itu nggak bisa kamu menyaksikan Allah tok tanpa ini. Kira-kira saya tanya ya, bisa kamu melihat Allah tanpa lewat ini? Saya tanya. Nggak mungkin. Wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah sama jika dilihat dari sini, yaitu manusia. Tapi manusia ini bukan Allah, manusia ini bukan Rasulullah, tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya manusia. Karena sifatnya dia baru bisa dilihat wujudnya ketika menempati manusia. Ben gak eker debat. Nah, tak jelaskan sedikit, sudah sering kami bahas. Presiden itu nggak ada wujudnya, dia jabatan. Mana presiden jabatan itu presiden? Nggak ada baunya, nggak ada fisiknya, nggak ada disentuh, diraba, rasakan. Tapi ketika jabatan itu menempati manusia, nah sekarang Pak Jokowi, maka orang tahu nggak? Bisa lihat wujudnya presiden nggak? Wujudnya siapa? Manusia, Bapak Jokowi. Nah, wujudnya sama antara Pak Jokowi sama Presiden Jokowi, betul? Tapi antara Pak Jokowi sama Presiden itu dua unsur berbeda, ya. Dia akan pindah ke wadah selanjutnya ketika Pak Presiden Pak Jokowi nggak lagi menjabat sebagai presiden. Makanya sing mati ku menungsone duduk presiden nih. Matinya Pak Karno, apakah nggak ada presiden lagi? Ada. Sing mati menungsone. Nah, kalau dulu sing berlindung sing wafat itu Nabi Muhammadnya, apakah Rasulullah telah mati? Ya enggak dong. Apakah Presiden Indonesia sudah enggak ada setelah Presiden Bung Karno meninggal? Enggak, tetap ada. Ada Pak Harto, ada Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Nah, ternyata presiden enggak ada matinya, ya toh? Sing mati menungsone. Maka presiden hanya pindah-pindah ke wadah berikutnya. Rasulullah pun begitu. Hei pinter-pinter. Nah, tak bilang pinter-pinter. Hei, wong NU sing pinter-pinter, bolone tali marifat. Nah, gitu ya. Nah, makanya engkau pun warga NU harus ngerti. Nek ditakoni, suluk iku apa? Nah, sayange lho. Kula ngetes karo wong-wong NU, dulur-dulur sing bolo-bolo nang kampungku iku, nang Itali. Itali kono lho. Rada ado titik, Jombang Ulon titik lho. Nah, ana perapatan Idul titik iku Itali. Nah, tak takoni. Sampeyan bendina ngrungokno siiran ngene iki mok setel banter-banter nang musala nang masjid. Akeh. Ben sore ku akeh. Sore, isu awan nek sadurunge adzan disetel siir ngene iki. Dzikir lan suluk jangan tilali. Sampe ngerti suluk? Karo, kau karo apa ku suluk? Lho alah, kowe NU tapi gak ngerti suluk iki piye leh? Tak takoni maneh. Sampeyan ngerti guru jati? Apa iku? Lho alah karo guru jati. Lah sampeyan ngrungokno kudu rangkulan rino lan wengi. Lho piye kowe rangkulan mbek guru rohanimu? Piye kowe leh makrifat nek gak lewat tarekat la hakikat iku mau. Ngertimu syariat tok. Nah, ngene lho syariat iku. Hei wong pinter-pinter NU pinter-pinter. Syariat iku nek kene lho. Nah, iki syariat. Syariat itu konsumsi akal.
rupa dalil, dogma, hukum, aturan, kaidah, undang-undang dan sebagainya. Iku syariat. Maka kira-kira tak takoni, ndure akal isi ana syariat enggak? Di atasnya akal masih ada syariat enggak? Enggak ada. Akal turu wis ana syariate. Mosok ana syariate kudu ngimpi, kudu gawe sarung, misal kira ngimpimu none alam kono kudu gawe sarung, kan gak ngono. Betul enggak? Nah, ketika hilang akalmu, hilang duniamu, apa meneh syariat? Iya enggak? Karena syariat ilmu akal. Maka hilang akalmu, hilang pula syariatmu, betul enggak? Nah, tak critani. Kula tahu dicekel, ya guyon, disidang karo dulur-dulur bolo-bolo ulama liyane. Nah, disidang. Majelis apa no? Aku lali jenenge. Majelis titik Indonesia. Tapi apa aku mbuh karo. Nah, gak oleh memfitnah, gak oleh. Menyebutkan gak oleh. Nek kono aku ditakoki gara-gara kalimat kontroversial. Kula disidang mbek Kejati. Nek kono ketemu kabeh wong kecamatan, wong kelurahan, wong polsek, wong kodim, wong dandem, intel, babinsa, kasubang, oh segaro lah, wakil kumpul kono. Nyidang kula, gara-garane apa? Kula niku ngomong ngene, sing diangkat itu. Syariate, makrifate Hindu, mesti bingung sampean. Iku luwih dhuwur timbangane syariate Islam. Ayo kira-kira piye? Piye? Makrifate Hindu iku luwih dhuwur derajate timbangane syariate Islam. Ayo piye? Karena wong-wong iki akeh sing setelan Islam, ngamuk karo aku. Ini maksudnya bagaimana ini? Marah berarti sampean marahmu ora gawe ilmu. Cuman nek wis ngerasa bener angel dikandani, dijelasno pun ra iso, ya toh? Karena metuntung muring-muringmu. Apa iku makrifat? Sampe ngerti ta? Apa iku syariat? Sampe ngerti ta? Iki ben jawab gawe kabeh, mumpung ketemu dulur-dulurku NU wong pinter-pinter, ya toh? Ora ono blog saiki, ya toh? Nah ngene lho. Arepe ngomong tadi ngene lho wong pinter-pinter. Syariat iku jasmanimu ya, akal, donya. Syariat tok iki lho. Dawuh Nabi fasik lho. Iki tok lho fasik. Karep ngene tok gak iso jelasno. Kok muring-muring lapo? Syariate makrifat Hindu iku luwih dhuwur, luwih tinggi daripada syariat Islam. Apa lapo? Tapi delok niki penerangane ilmiah men. Aja kok muring-muring gerudak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apaan sih Allahu Akbar iku? Kudu kenal dhisik mbek Allahmu dhisik. Syariat tok dawuh Nabi fasik, betul enggak? Aja mok iku tok lho. NU lho ngajarne iki. Aja mung syariat bloko, tingkat tarekat, hakikat lan makrifate. Asline iki kualik ya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Asline ngene. Nah, ngene dhuwure ngene. Nah. Sing agama iku dawuh Nabi nok kene. Lah iki kan agama. Cuman agama kuno zaman 6000 tahun sadurunge Islam. Iku yo ana rasule. Ana pembawa wasilah, ana wasilah. Lah nek kon kene akhir zaman masih kon ngelontok arep-arepanmu, tapi nek gak ketemu makrifat, ya kowe syariat bloko. Lho, bloko. Lho itu aku ora ngomong lho ya. Aja mung syariat bloko. Lho itu iki wong syair itu. Aja mung syariat bloko. Ora ngomong goblok aku kok. Tapi syair iku ngomong blok. Lho, kok padha mek taklim makrifat? Nah, podo NU ne, ya toh? Ya, iya. Makrifat iku agama, awaludin makrifatullah, akhiruddin pun makrifatullah. Tapi dalane makrifat iku ora ujug-ujug meletek teko pikiranmu, keyakinanmu, kepercayaanmu ora.
Ikilah akalmu. Keyakinanmu kan akalmu, interpretasimu, seleramu, pemahamanmu, kemampuanmu menalar. Kepercayaanmu begitu. Iku ora iso digawe. Kudu ana campur tangan Allah Ta'ala. Nah, campur tangan Allah Ta'ala itu ngene, sering dijelaskan ya oleh Profesor Mr. Taklim Arifat. Teko energi nanti berubah menjadi potensi. Potensi berubah menjadi aksi, berubah menjadi reaksi. Sing asli ku iki. Wong pinter. Anu sing pinter. Sing asli iki durung. Makane seluruh ayat yang berhampir hubungan dengan Allah Ta'ala selalu sifatnya uplink dan downlink. Nah, berzikirlah engkau akan daku, niscaya aku akan berzikir akan engkau. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambut. Semua begitu. Dan semua yang berhubungan dengan Allah pasti tidak bisa tergambarkan, tidak bisa terdefinisikan, tidak bisa terukur. Contohnya rezeki, ayatnya akan aku datangkan rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Jodoh pun demikian, apa semua demikian. Yang berhubungan dengan Allah Ta'ala tidak bisa tergambar oleh otak. Nah, bisa digambar otak itu bukan Allah, itu kausalitas karmamu di alammu masing-masing. Alammu nang donya kausalitas mendonya. Lek aku ngaplok wong, ya dikaplok wong aja protes. Aja kemudian aku dikaplok Gusti Allah. Ora, dikaplok wong iko kok. Jadi dikaplok Gusti Allah piye? Wong brengosen iki lho. Wong becaan nglamun dikuaplok kaya wong iku. Mesti dikaplok balik. Ya iku dudu Gusti Allah. Iku kausalitasmu, karmamu nang donya. Nah, karena berhubungan dengan Allah, oh, dia mutlak. Ini mutlak. Yang sampai pada mutlak harus mutlak juga ya. Nek kowe relatif sampai jungkir walik kan iso sampai. Nah, balik mana kene? Kowe nek syariat tok cuman dadi ibadah donya, ibadah bangkemu, ibadah batangmu iki lho. Salat itu salat batang. Allahu Akbar. Tapi batangmu Bismillahirrahmanirrahim. Batang. Sampai salamu salami batang. Kowe iso kene tok ibadahmu, gak iso nembus rene. Rohanimu ora roh. Rohanimu nek kene lho. Dhuwure 100%, ya gak? Minimal 101, ya gak? Lah kowe gak iso nyebrangi iki, gak iso kowe mati kok. Berarti apa? Sing no ibadah no alam akal no donya iku gak gawe roh no dhuwure akal iki lho. Makanya dawuh Nabi, begitu kowe mati, masuk alam kubur, masuk alam yang lebih nyata, kau akan sadar bahwa selama kau cuma bermimpi di dunia atau dunia menjadi fata morgana. Tapi kenyataan sing asli engko kowe gak dadi menungso maneh. Matamu duduk mata menungso, kupingmu duduk kuping menungso. Bahasa Arabe ku matamu picek, kupingmu dublek. Terus cangkemmu petot. Ya apa sumum bukmum umyun fahum layajin fahum labjun. Dan kowe gak iso balik. Makane belajar iki nek donya aja engko. Golek wong sing ngajarno ngene iki. Aja takon wong liya sing gak ngerti kok mau takoni. Let sing jelas iki Mr. Taklim Arifat, ya takon Taklim Arifat dong. Ya apa gak? Lah sing jelas ngene iki lho Taklim Arifat, kowe ketakonane kiai-kiai pinggir dalan. Ya ora aja. Kiai sing bener-bener iso menguasai, menerangkan. Gak hanya menceritakan tapi iso dudur dalane Gusti Allah ngene lho. Nah iki lho. Teorine ngene. Iki prakteke ngene. Nek kono ketemu ngene, iku kudu ngono. Engko kowe ketemu ngene, ketemu kudu ngene. Kudu jelas syarat rukun, teknik, alat, kendaraan, guru. Kudu iso ngono, sampai engko kowe iso berproses temenan. Lah nek kowe nggur dikeki cerita wae. Akhir tuh ngene. Surga iku isine bidadari. Oh wayu-wayu ditakoni. Iku teko ndi, Mbah? Iku Cina apa Arab apa Hongkong apa piye? Empo. Lah sing wedok kuwi oleh apa? Ya bidadara paling. Oh cangkemmu. Kowe gak ngerti makane ditakoni ora ngerti. Akhirnya surga iku kias, digambar Nabi kias. Isine wedokan, ya ayu-ayu, perawan, wong Arab seneng wedokan waktu iku. Kemudian minumannya pun
Khomer tapi khomernya nggak sama dengan di dunia, memabukkan tapi nggak sama dengan dunia. Soalnya apa? Wong Arab seneng mendem. Masya Allah, sungai mengalir. Mergo ono Arab gak ono banyu. Tanam-tanaman hijau. Mergo wong Arab gak ono tanduran. Buah-buahan berlimpah. Wong Arab gak ono buah-buahan. Makanya digambar ngono karo Kanjeng Nabi. Karena lare waktu itu sik rendah. Ra iso jelasnya kaya ngene iki. Wong Nabi Muhammad cerita zaman existing zaman itu dianggap aneh, dianggap syirik, dianggap majnun, dianggap goblok, dianggap apa ae mbek wong-wong ngono ya. Lah apa men tak terangno ngene iki? Gelombang kuantum apa gak buyar zaman kok, Nah, makanya saiki wis ana bahasa signal, bahasa kuantum, bahasa resultante, bahasa dua gaya horizontal vertikal, bla 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 bla, metafisik fisik. Nek zaman biyen ora ono melungker. Nah, ibadahmu seno kene ora iso munggah ya. Iki lho matematikane. Nek kamu hanya bisa dibatasi 100% dan lumpuh di situ, maka engkau mana bisa naik ke 101%? Betul enggak? Ibadahmu asih no kene di dimensi roh. Kowe iku roh duduk jasad. Kutipukan sebagian rohku, berarti yang bisa kembali adalah rohmu kepada yang maha roh. Tapi jasadmu ngikut karena di dimensi di bawahnya roh. Maka lek kowe kepengin ketemu Allah saat sekarang ya golek ana lewat toreko. Golek ana lewat wasilah. Ana perintahe wasilah ya kon goleki. Al-Maidah 35. Golek ana guru sing pewaris Rasulullah zaman iki menungso atau bahasa 128. Tapi kowe gak golek itu. Kowe mergo ngerasa bener dhewe, tapi duduk dulurku NU iki. Ya sing arek-arek kae sing bling-bling lho, ya. Iki pinter-pinter kabeh, liyane goblok. Nek wong NU pinter-pinter, ya. Ana kabeh hayate. Termasuk ya delok nang Al-Kahfi 17. Sing gak dibimbing Allah lewat mursyid, sing gak duwe guru wali mursyid sesat karena dibimbing oleh setan. Terakhir ayatnya dan falam tajidalahu waliyam mursyida. Ana maneh nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasa. Kabeh ana rasul ana zaman iki, tapi kowe gak ono sing ngeruh. Ora ono sing jelasno sehingga mau kira Rasulullah wis mati, Rasulullah menungso. Hubungan lu lewat ini kan Rasulullah. Kamu mana bisa melihat matahari kalau nggak lihat sinarnya. Nah gitu. Lagi balik ya. Jadi syariat tok iki cuman donyamu. Turumu wis ilang syariatmu iku. Sedangkan iki nek dhuwure kematian pun kowe masih hidup, apane dhuwure ngimpi. Nek alam mimpi pun menang. Alam dhuwure pingsan pun menang, alam dhuwure mati pun menang. Rohmu gak ono matine. Kowe ketemu alam hakikat sejatimu sing gak ono mati. Gak ono jenis kelamin, tidak terikat ruang dan waktu. Ora lanang, ora wedok, ora banci, ora bencong. Iki ora terikat ruang dan waktu, ora ono matine. Cuman kowe diwadahi batang jasad, akhirnya kowe ndelok gawe panca indera. Alammu pun dibatasi dengan panca inderamu. Alat pembaca gelombangnya jenenge akal. Padahal kowe asih nok kene mestine. Maka golek ana guru sing iso nyebrangno kowe nang alam nang dhuwure kematian. Cocok gak dengan kalimat Nabi? Mutu qabla anta mutu. Nah, baru ketika kowe mlebu mrene, baru ana ilmu iki. Mlebu nang dimensi akhirat, dimensi alam roh, yaiku wong sing dibaiat, nek wong Kristen dibaptis, wong Hindu diinisiasi. Ya, ana kabeh. Cuman kowe kan ngerasa kowe sing paling bener sehingga liyane menganggap salah. Ya apa gak? Bener kan kowe, karena seluruh rasul di dalam kitabnya merasa pasti ada benarnya. Karena masing-masing rasul itu memperbaiki agama sebelumnya, sedangkan Islam menyempurnakan. Nek dandani mesti sing apik ya sing iki. Mosok ya, aku dandani wong elek, tapi agamaku iku agama elek. Ya gak mungkin lah. Agama sing digawa Rasul pasti apik. Tapi beriringnya waktu ditinggal Rasul, zahire engko menjadi luntur maneh. Awale makrifat dadi syariat maneh. Ngono wae. Nah Islam teko zamane Nabi Muhammad zaman iki wis hampir 1500 tahun. Iki wis luntur.
Awal agama iku makrifat ya, ana Rasulullah dan sebagainya. Saiki wong Rasulullah ora ngerti. Nah, piye makrifate? Sing guru agama iku gak ana, menungso iku gak ana. Guru agama iku mesti Rasulullah sing ngajarno agama. Karena sing nurunkan agama teko Yang Maha Mutlak adalah nurnya. Lihat ini. Mudurnya agama teko Gusti Allah rupa nur. Makanya dibaiatno lho. Duduk diapalno, diwaca, duduk iku duduk agama. Iku teori agama, oleh diwaca. Tapi aja nek kono praktekmu, mau kira kan praktek iku. Mau waca deleming bendina. Duduk praktek iku teori. Contohnya ngene. Leon ayat, anggap aja kias. Ayat itu bunyinya, sebelum kuliah mandilah dulu. Mau waca ping 7. Tangi turu ya mau waca ping 7 mari budal. Kone adu sosik. Lho aku wis maca mau ayate. Lho sing mau waca apa? Sebelum kuliah mandilah dulu. Mau waca ping 7 bah ping 100 pun tetep gak atus kowe. Ya apa gak? Contohnya sadurunge ngombe, contohnya ya. Contohnya ya. Wong ngerti nang ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa gak? Artinya bismillah apa? Tak takoni. Artinya iku duduk ndeleming iki mau. Tapi engkau beserta dengan gelombang Allah baru minum. Lah nek kowe gak iso praktek beserta dengan gelombang Allah minum, iku jenenge ngucap teori. Gak ana bedane. Sebelum kuliah mandilah dulu. Mau waca ping swidak jaran tetep kowe gak adus. Masih akan waca bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin kowe beserta dengan Allah taala. Wong gak ngerti. Iku duduk deleminge cangkem. Cangkem nek kene cangkem. Cangkem none syariat. Cangkem none donya. Praktek nek kene. Terpinter. Ya Allah, iki ge wong liya sing mau ya. Nek tali marifat iki bolo karo dulur NU ya. Ya. Prakteknya agama nek kene, teori nek kene teori. Bismillahirrahmanirrahim nek kene. Allahu Akbar nek kene, la ilaha illallah nek kene. Coba contohnya. La ilaha illallah. Betul enggak? Artinya apa itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Lah iku nek mau ucap notok kira-kira piye? Nek gak praktek. Cuman delemeng nek kene. La ilaha mestinya apa? Tidak ada segala apapun, sesembahan apapun yang aku cintai, apapun di dunia, zong semua fana. Baru yang bako adalah illallah. Hanya hadir Allah. Mutlaknya Allah. Saat dirimu nol, wangel lagi. Fananya kita barulah bako itu hadir. La ilaha baru ada illallah. Nek nggoringine tok ya gampang. Syahadat beyo wae lho diajari 3 wulan iso maca syahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar iso diajari ngono iso. Wong ngelamun pinggir dalan diajari 5 menit ya iso syahadat. Tapi nek syahadat sing nyekseni Allah, ya iki mau. Nyekseni Allah mesti nol dhisik kowe. Lho. Hadirnya Allah saat kamu nol lho. Iku wangel prakteke. Makane teori nok kene, prakteke nok kene, ya. Nah, sampe kudu tekan kene. Maka syariat tok kudu dilengkapi mbek mlebu none thariqah, ya. Iki syariat hakikat baru kemudian mlebu hakikatullah. Maro 2 gaya ini mati-matian situ. Badan jasmanimu di sini, badan rohanimu di sini. Maka muncullah resultante reaksi Allah yaitu ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah kabeh agama ya ma'rifat biyen, teman makamnya beda-beda. Nah, begitu Islam itu makam yang paling sempurna nek kene. Maka nek sempurna gak ono munggah maneh, ya. Nek sempurna hanya bisa bertahan atau turun. Paham ya? Jadi Islam itu nggak kelihatan. Islam itu agama yang sempurna. Gak apa tadi ini? Apa ini? Banyak yang minta bahasa Indonesia. Oh iya. Dari sana banyak. Ternyata banyak penggemar ya Tali Marifat ini. Banyak yang minta bahasa Indonesia. Iya ya. Saya lupa. Iya ya. Harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Oh. Halo Pak Ci, apa kabar? Ibu Upin bagaimana? Malaysia? Ternyata banyak yang ngefans Taklim Ma'rifat di mana-mana penjuru dunia ya. Hei yang dari Maroko, Dubai, angkat tangan. Ya. Jadi syariat tok kowe cuman mandek nok donyamu iki. Pinter. Tak ngomong pinter mergo wong NU gitu. Aja mek iki tok. Mangkane lho. Aku jelasno ngene kok syariate makrifat Hindu iku luwih dhuwur timbangane syariate Islam. Kok akeh sing muring-muring? Berarti agama nok kene. Ya apa gak? Orang NU iku goblok-goblok kae kok. Orang bodoh-bodoh itu, orang lain itu. Ya. Ya. Jadi syariat saja itu fasik. Hakikat saja sindik, harus dua-duanya. Kamu pun ada di dua dimensi. Kafah jasmanimu dan rohanimu. Akalmu pusatnya di sini, di otak. Tapi rohanimu pusatnya di titik. Di mana? Rahasia. Jadi logika ya. Kalau di duniamu ada yang menerangkan tentang ini, tentang kabar wasilah, tentang kabar wali mursyid, tentang kabar tentang mi'raj, kabar tentang jembatan Shiratal Mustaqim, kabar tentang menembus akhir dan sebagainya, tanyalah sama orang gitu. Jangan tanya ke orang lain, gak bakal ngerti, belum tentu iso, belum tentu tahu. Ya, maybe no, maybe yes. Nah, bahasa Itali, maybe no, maybe yes. Ya, jangan sampai belgedes, maksudnya belgedes nggak paham apa-apa. Jadi kalau ini diterangkan oleh Mr. Taklim Ma'rifat, ya tanyalah sama Mr. Taklim Ma'rifat. Jangan gengsi kamu itu. Lah kamu pernah mendengarkan uraian kayak gini, mengilmiahkan kayak gini dari orang lain? Lah gak pernah ya, jangan tanya kepada orang lain sembarang. Ya. Cuma ngene iki model belgedes ini ya. Modelnya kayak gini, enggak meyakinkan. Kupluk miring ya, kaosan ya. Enggak syar'i, enggak sanai ya. Biasa-biasa saja. Orang ma'rifat itu enggak harus keramat. Orang harus kasah, enggak harus biasa-biasa saja. Tapi kenal, tapi beserta yang maha mutlak. Nah, itu mutlak enggak terbaca dengan relatif. Mutlak itu enggak terbaca dengan akalmu, panca inderamu dan sebagainya. Nih, selama kau ada, Allah tidak ada, mutlak enggak kelihatan. Baru kau nol, baru hadir konstanta mutlak. Jadi demikian, guys, ya. Jangan hanya di syariat saja. NU pun begitu. Ojo mung syariat bloko. Jangan cuma syariat nyel. Tingkatkan ke ilmu tarekat, hakikat dan makrifatnya. Nanti ada istilah suluk. Suluk itu tapa berata, atau uzlah, atau riyadhah, atau khalwat, atau yang dikerjakan seluruh rasul, seluruh nabi, semuanya suluk. Dan kemudian engkau diajari teknik berkekalan akan guru sejatimu. Yang di dalam syair ini disebutkan kudu rangkulan rinolan wengi. Lah kalau nggak tahu gurunya, gimana bisa rangkulan? Karena yang sampai pada Allah adalah nurnya, maka mau nggak mau engkau harus berstart dengan nur. Itu guru nur, guru sejati, Atman, Buddha, Roh Kudus, Ruhul Quds, atau Rasulullah, atau Nur Muhammad, atau mursyid zaman ini. Taklim Ma'rifat bukan mursyid, ya. Nggak pernah saya mengklaim ini mursyid, bukan siapa-siapa. Cuman iso nerangno, cuman bisa menerangkan ilmiahnya. Tanya apa saja bisa diterangkan sama Mr. Taklim Ma'rifat, tapi bukan mursyid, ya. Jadi yang banyak komen mengiranya mursyid kok jualan agama, mursyid kok cari ini bukan mursyid kok. Mana ada kalimat satu pun di dalam uraian kami. Saya bukan mursyid, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang mengilmiahkan agama di akhir zaman, agar banyak orang itu bisa tercerahkan, bisa kembali menemukan tentang apa itu makna yang sesungguhnya daripada Rasulullah. Kemudian hubungannya dengan kita, dengan Allah Ta'ala itu Rasulullah sebagai apa.
Jalannya bagaimana menuju Allah Ta'ala. Kendaraannya apa, alatnya apa, gurunya siapa, SIM-nya bagaimana. Itu yang diterangkan di Ta'liq Ma'rifat. Maka sengaja dalil kami kurangi. Karena penyakitnya dogma adalah kuat-kuatan dalil. Ini dari perhitungan nahwu, sorof, kemudian asbabun nuzul. Ini mantek dan sebagainya. Aku wong Indonesia, wong Jawa nyel. Aku maca aku gak gawe moto, blok goblok. Untuk orang lain, bukan untuk orang NU ya. Maca aku gak gawe moto. Maca aku ngaji ngene lho, ngajiku. Tapi roh kabeh. Ayo nggih. Nggih gelombang. Lihat ya. Di sini sudah nggak boleh pakai panca indera. Di sini pakai roh. Matamu pun mata roh, telingamu telinga roh dan sebagainya. Sudah nggak pakai ini. Dan yang bisa membaca firman adalah dia sendiri. Maka mesti ketemu dengan faktor dia. Nah, nanti terangkan di ayat lain. Jadi maca Quran makanya di zaman Nabi Muhammad, apakah pernah ada perintah untuk membukukan Quran? Belum ada. Ya Pak, jika Quran itu adalah mushaf itu, tentu sudah Nabi suruh bikinkan bukunya, betul Kak? Di zaman Nabi belum disosialisasikan sebagai buku. Di zaman Sayyidina Abu Bakar belum. Di zaman Sayyidina Umar belum. Baru di zaman Sayyidina Utsman baru dibukukan jadi mushaf dan dibaca-baca orang sebagai mushaf. Artinya Quran yang asli itu tidak berlafal huruf. Dia adalah nur. Hanya saja nur yang terbaca, misalkan kaset yang terbaca lewat tape, kemudian keluar lewat corongnya Nabi Muhammad menjadi bahasa manusia, tertransfer dengan bahasa manusia menjadi 30 juz dan sebagainya. Dulu pun demikian, nur yang sama masuk dalam diri Nabi Isa, tertransfer dengan bahasa manusia, versi zaman dahulu, zaman Romawi dan sebagainya, menjadi kitab Injil. Demikian juga zaman dulunya sesuai dengan zamannya masing-masing. Al-Quran Qadim wahyu minul ya ora tinulis iso diwaca. Ya Pak, Quran yang sesungguhnya tidak berlafal huruf tapi bisa dibaca bukan dengan matamu, bukan dengan motomu, ya Pak, bukan dengan cocotmu. Iku ge wong liya, nek wong NU bolo plek-plek. Ya. Ya. Iki NU iki sire Gus Dur iku NU. Quran sing sak temene Quran Qadim sing ditandur nang jero kolbumu lewat baiat. Delon ya Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku. Mursyid, sebelumnya kau tidaklah mengetahui apa itu kitab Quran, kau tidak pula mengetahui iman. Maka demikian ini kami jadikan nur. Dan hanya kami peruntukkan kepada yang kami pilih, kami tunjuki, kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Gak kabeh wong. Makanya yang masih ada umurnya, yang belum mati, mendekat sini. Qarib. Mendekatlah ke Ta'liq Ma'rifat. Ben belajar uripmu iso mulih. Liyane kan cuma ngajari teori, halal, haram, fikih, bid'ah, mubah, makruh, boleh dan sebagainya. Ini itu kan teori. Nah, praktek untuk pulang ke Allah Ta'ala. Nah, ini teorinya. Ini teorinya loh ya. Prakteknya ya laku dong. Prakteknya ini kau dibaiat dulu, kemudian diajari teknik zikir, kemudian suluk atau berata dan bakti. Saya ini heran. Nalare wong kene iku. Aku jelasnya begini, dikira itu kan cuma teori. Ya iya blok. Bukan orang NU, orang-orang itu loh yang apa? Menyimpulkan salah. Saya menerangkan ini teori. Prakteknya di sini. Prakteknya di sini prakteknya. Lah mosok aku cerita baiat iki apa jerone? Gak mungkin lah iku alam rasa. Nek jare wong Jawa, rasa pangrasa, rasa sejati rasa. Lho. Rasa itu alam akal, ya Kak?
Dhuwure alam akal kene wis beda maneh. Rasa pangrasa lho. Artinya 0 di atas 0 atau 0 aksen lho. Ana maneh 0 double aksen, 0 triple aksen. Bener. Lho, ternyata taklim marifat ya bolo mbek wong kejawen. Bolo. Cuman iki ngilmiahno kabeh. Kejawen kaya apa ngene iki lho. Hindu kaya apa ngene iki lho. Buddha kaya ngene iki lho. Islam ngene iki lho. Kabeh ketemu. Blok goblok, gawe sing goblok. Tapi wong NU bolo pinter-pinter, dulur ketok kunir, gitu. Plek-plek karo wong NU, ya. Lihat ya kalimatnya ya. Quran yang tidak berlafal huruf tapi bisa dibaca. Ya, piye carane? Tidak berlafal huruf, gak ada tulisannya, gak ada hurufnya, bisa dibaca. Gimana? Baca apa dulu? Bacamu dengan alam di atasnya akal. Yaitu betul gak dengan kalimat saya selama ini? Membaca di alam roh atau masuk akhirat. Jadi akhirat itu sekarang blok goblok bagi wong liya, jangan protes. Ya, bagi wong liya ya. Akhirat itu sekarang, asal kau bisa menembus ke sini. Ini dunia, ini akhirat. Nabi-nabi semua begitu. Enggak menunggu umur kemudian mati longo-longo alam kubur, enggak begitu. Walaupun beliau menceritakan, nek lewat jalan umum ya seperti itu. Nek lewat jalan khusus, lewat Siratal Mustaqim, lewat Nur, lewat Wasilah, lewat Atman, lewat Buddha, lewat Guru Sejati, lewat Rasulullah, lewat Roh Kudus, lewat Mursyid. Carilah itu. Lihat di Asy-Syura 52 ya. Ini gak ngomong jauh-jauh. Quran, mushaf. Di terakhir kalimatnya adalah dipertemukan petunjuk akan jalan yang lurus. Jalan lurus adalah Siratal Mustaqim, ya. Jadi kamu semua pun mendoa waktu sholat, waktu apa? Apa itu Al-Fatihah? Terakhirnya ada itu di ayatnya Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Iya enggak? Lah sholatmu sekarang apa nanti setelah mati? Dongo enggak itu ketika akan ditemukan dengan jalan lurus? Saiki dongomu iku. Tapi kan kamu dicuci otak. Allah iku gak ana wujude, Rasulullah iku gak ana, Siratal Mustaqim iku engko. Akhire kowe apa? Nyantai. Santai-santai nyantai kayak di pantai. Akhirnya kan keblosok nang neraka kon. Kewapok kon ya, Kewapok kon ya. Makanya aja kaget kalau doanya taklim marifat ora ana apike. Ya Allah, muga-muga kon kabeh sing gak ketemu dalan iki muga numpes uripmu, donyamu. Sesat kon, kafir kon, kapok kon ya. Nek gak ngono baru kon sadar. Nek selama kau masih ada di zona nyaman, aman, senang, sukses, damai, sentosa, kamu gak nyari Allah. Ya bukan? Kamu senang yang kamu cari apa? Paket delivery. Kirimkan makanan, kita party, ya bukan? Tapi nek kon loro dene keja-keja mati ini. Ya Allah, la ilaha illallah. Ya baru eling mati kon ya. Baru eling Gusti Allah, ya bukan? Makan tumpes no sekalian, Nah iki ya. Jadi taklim ma'rifat iku jasmani ini padha karo NU, mazhabe Syafi'i ya. Ya, tapi iku jasmani ini rohani ya duduk. Taklim ma'rifat ora aneh-aneh. Mazhabe apa? Mazhab lurus ngono ae lho. Ora ana aneh-aneh, biasa-biasa aja. Gak ngefen-ngefenan ya. Gak merasa apa yang bener ini gak perlu, ya. Mutlak gak perlu dianggap bener, gak perlu. Mutlak ya mutlak. Lihat ini ya. Mutlak itu gak ada bener salah ini. Min X dimutlakan sama dengan plus X dimutlakan sama dengan X dimutlakan sama dengan X. Matematika. Wes gak ono negatif positif wis gak ono. Nah semutlak iku. Nek kowe sik bingungi positif negatif berarti kowe sik durung mutlak. Berarti kowe durung ono Gusti Allah. Ya, oke guys, ya. Jadi demikian. Jadi di sini kandangnya taklim ma'rifat di Jepara, di Jawa Tengah, di Ngeling, wonten kiai, kiai sepuh, Romo titik-titik, ngene wong. Aku roh, sampean gak roh, tapi aku roh iki delok. Ana wong iki kiai, bolone kiai iki. Terus wong NU ora goblok-goblok, tapi pinter ya. Nah, bolong mbek taklim ma'rifat. Mudah-mudahan manfaat.
salam taklim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Iki kabar gembira buat semua orang bahwa agama telah ketemu.